Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali kita lanjutkan materi algoritma dan struktur data pertemuan ke-9 dan 10. Pada kesempatan ini kita akan coba melakukan pembuktian algoritma flowchart kita menggunakan bahasa pemrograman C++. Kita menggunakan bahasa pemrograman C++ di mana dibantu code block 10.05 untuk penulisannya. Memulainya kita install dulu ya code blocknya, diinstall. Setelah diinstall maka kita klik untuk memunculkan account, kita pilih yes. Setelah muncul tampilan seperti ini kita pilih next. Setelah kita pilih next, lalu kita pilih I agree, next install, maka muncul tampilan seperti ini. Kita pilih yes, maka akan muncul tampilan ini, di mana bila tampilan ini muncul maka artinya kita sudah siap melakukan pembuatan program menggunakan C++. C++ ini di sini adalah sebagai alat bantu ya, hanya alat bantu untuk pembuktian flowchart kita. Kita buktikan bahwa flowchart kita itu betul atau tidak menggunakan C++. Kita hanya membuktikan flowchart atau desain algoritma kita itu menggunakan C++. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum? Kita kemudian kalau ingin membuat file di dalam code block, maka kita melakukan pilihan file, new file, C++ source, next, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Saat ini kita diminta untuk menuliskan nama file, misalnya nama filenya salam, karena kita pertama kali akan memberi salam pada C++. Salam di sini nanti ekstensinya adalah CPP, di mana artinya adalah C++, disingkat CPP, dan kita buat latihan pertama kita namanya adalah salam CPP. Setelah itu kita pilih finish. Apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya kita akan masuk ke lokasi pembuatan program. Di sini dia lokasi pembuatan program. Di lokasi inilah kita akan membuat program C++. Karena kita memberikan salam, maka tahap yang pertama saya ingin membuat tulisan. Pertama, tulisannya adalah selamat belajar di Bina Niaga. Kemudian pakai spasi 3. Lalu saya akan tuliskan selamat belajar C++, ya, dan seterusnya. Bawahnya adalah salam. Dan ini yang ingin saya buat pertama kali menggunakan C++. Caranya kita ketik. Yang pertama, di baris pertama kita ketikkan tanda pagar include buka kurung IO, input output stream. Tulisannya seperti ini, lalu tanda lebih besar, lebih kecil kita tutup. Using namespace std titik koma, jangan lupa titik komanya. Kemudian ada int main buka kurung tutup kurung. Dan diawali, setiap program diawali kurung kurawal, diakhiri kurung kurawal. Di dalam sinilah ada isi program yang ingin kita buat tadi, yaitu ini dia. Tulisan yang pertama, selamat belajar, diawali dengan cout. Ada yang bacanya cout ya. Cout itu singkatan dari C-nya adalah C++, out-nya adalah output. Jadi menampilkan tulisan selamat belajar di Stikom Bina Niaga. Cout ditulis dengan buka kurung atau ditulis dengan tanda lebih kecil, lalu teksnya diapit dengan tanda double apostrof, jangan lupa ya. Lalu diakhiri lagi dengan tanda lebih kecil, dan ENDL, itu singkatan dari end-line. Singkatan dari end-line artinya mengakhiri baris akhir atau pindah baris. Saya membuat spasi 3 tadi, maka saya tuliskan code 000 end-line ya, baris atau ke bawah, pindah ke bawah end-line. Dan terakhir menuliskan selamat belajar ini tadi sama, diapit dengan double apostrof ya. Lalu diakhiri dengan end-line titik koma, jangan lupa titik komanya. Ciri dari bahasa pemrograman C++ ini diakhiri dengan titik koma. Dan setelah ketemu tanda tutup kurung kurawal ini, maka artinya program kita selesai.
Setelah selesai apa yang kita lakukan, kita simpan dengan file save. Dan untuk menjalankannya, kita gunakan build atau build and run atau F9 ya untuk menjalankan program kita. Hasilnya bagaimana? Maka hasilnya adalah seperti ini. Outputnya adalah seperti ini. Ya, seperti tadi yang kita rancang, tulisan selamat belajar spasi 3, lalu tulisan belajar C++ dengan code block 10.5. Salam. Ini adalah tampilan dari C++ ya. Paling simpel untuk pembuktian. Nah, ini apa aja isinya C++ tadi. Di sini adalah nama filenya. Kemudian yang include IO stream ini adalah disebut dengan preprocessor ya. Instruksi yang ditujukan diperlukan karena terdapat penggunaan cout di dalam fungsi main ya. Kemudian ini ada using namespace std, diakhiri titik koma, jangan lupa ya. Diperlukan agar code tidak ditulis seperti ini. Jadi tulisnya tetap code saja. Lalu int main ini adalah untuk menyatakan tipe nilai fungsi. Ada buka kurung, ada tutup kurung. Input main buka kurung tutup kurung biasa. Jangan lupa penulisan ini lebih kecil ya. Untuk teks diapit double apostrofe. Ini penulisan di dalam C++ dan selalu diakhiri dengan titik koma. Tidak boleh lupa. Ya. Nah, untuk tahap berikutnya kita coba membuat program flowchart yang sudah kita buat sebelumnya menggunakan Visual Logic untuk menghitung keliling dan luas bangun yang seperti kita sudah pelajari sebelumnya. Ada sebuah bangun panjangnya 20, lebarnya 10. Coba kita lihat ya. Perbedaan di Visual Logic dengan di C++ adalah terletak di Visual Logic kita tidak punya tipe data numerik. Kalau di C++ ada tipe data numerik, beberapa tipe data numerik. Salah satunya adalah double. Ya, ini ada kita kasih nama tipe untuk panjang dan lebar adalah double. Begitu juga untuk keliling dan luas, ya. Kita tahu bahwa ada keliling, ada luas. Keliling adalah 2 dikali panjang ditambah lebar, dan luas adalah panjang dikali lebar. Maka nanti kita masukkan setelah melakukan input di sini. Jangan lupa bahwa proses program selalu ada IPU, ada input, ada prosesnya hanya 2, yaitu menghitung keliling dan menghitung luas. Lalu outputnya adalah menampilkan ini dia. Ini adalah outputnya dan ini adalah proses. Proses 2 kali panjang ditambah lebar. Untuk menyingkat nama boleh saja dikasih nama P sama dengan 20, L sama dengan 10, silahkan. Jangan lupa titik komanya dibuat. Sehingga kalau menghitung nanti lebih mudah lagi ya. Misalnya kelilingnya diganti K. Jadi K sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar gitu ya. Kalau luas misalnya LS sama dengan panjang dikali lebar. Itu tergantung keinginan masing-masing ya untuk pemberian nama konstanta maupun variabelnya. Lalu yang ditampilkan apa? Saya ingin menampilkan panjang bangunnya, lebar bangunnya, kemudian luas dan keliling. Ya, luas dulu yang ditampilkan baru keliling. Maka hasil akhirnya adalah seperti ini. Panjang. Ini lihat, ini kita ingin menuliskan teks panjang titik 2. Maka teksnya adalah di dalam petik panjang spasi sama dengan petik, double petik. Jadi apa yang ingin ditampilkan itulah yang dimasukkan di dalam antara 2 double apostrof ini tadi. Begitu juga yang lainnya. Berikutnya kita lihat program mencari berat ideal. Ya, flowchartnya sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita rubah ke dalam bahasa C++. Oke, ini dia program di dalam C++-nya. Ya, kita lihat kalau
inputannya di sini kita hanya lihat ada tinggi badan dan berat ideal. Ya, berat ideal. Kita hanya masukkan seperti itu. Ya. Kemudian kita lihat apa bedanya dengan yang program yang pertama tadi. Kita lihat di sini ada C-in ya. C-in itu disingkat dari C++, in-nya adalah input. Artinya ini si TB ini di-input dari keyboard ya. Ini inputnya dari keyboard. Ya. Inputnya hanya tinggi badan saja. Berarti ini inputnya di sini. Kalau ini namanya judul, yang atas ini namanya judul nih. Ya, input. Prosesnya mencari berat ideal. Tadi sudah disebutkan tinggi badan dan berat ideal adalah double tipe data numeriknya. Berat ideal adalah tinggi badan dikurangi 10 dikurangi 10% kali tinggi badan dikurangi 100. Maaf, tinggi badan dikurangi 100 dikurangi 10% dikali tinggi badan dikurangi 100. Lalu outputnya adalah menampilkan berat ideal Anda adalah. Setelah programnya selesai kita buat, diakhiri dengan tutup kurawal, maka di run hasilnya adalah seperti ini. Menghitung berat ideal, tinggi badan Anda berapa dalam senti? Ini contohnya 164, maka berat ideal Anda harusnya adalah 57,6. Ini masih belum dikembangkan programnya. Masih hanya menanyakan tinggi badan dan menentukan berat ideal saja. Lalu berikutnya kita lihat, kita bahas mengenai konstanta dan variabel ya, seperti yang sudah dibicarakan tadi. Konstanta adalah penyimpanan data di mana nilainya tidak berubah. Seperti tadi, panjang sama dengan 20, lebar sama dengan 10. Ini adalah konstanta karena nilainya tidak berubah. Artinya P tetap 20. Kalaupun kemudian dirubah menjadi P sama dengan 200, ini tetap namanya konstanta. Karena dianggap nilainya tidak berubah. Lalu bagaimana kalau yang nilainya berubah? Di dalam program kita ada yang disebut dengan variabel. Kalau variabel itu adalah penyimpanan data di memori yang nilainya itu selalu berubah. Contohnya integer x, int itu integer volume, integer luas itu selalu berubah. Bisa juga kita menuliskan di dalam program misalnya n sama dengan n plus 1. N sekarang adalah n sebelumnya ditambah 1. Nilai n di sini akan berubah terus-menerus. Ini juga masuk kategori variabel ya. Berikutnya kita lihat, variabel dibedakan menjadi dua tipe, ada float, ada double, ya, di mana range nilainya itu berbeda-beda. Ya, ada integer, int, ada float, ada double. Kita lihat ya, ada keterangannya di mana ini 1 byte, masih ingat ya? 1 byte itu sama dengan sama dengan 8 bit ya, 1 byte 8 bit. Jadi di angkanya kisarannya ini untuk karakter. Lalu kemudian ini untuk integer ini adalah bilangan bulat ya, tidak ada pecahannya. Untuk float dan double ini adalah bilangan angka yang mempunyai pecahan. Hanya bedanya kalau double itu adalah presisi ganda, kalau ini adalah presisi tunggal. Apa bedanya dari nilai angkanya? Ya, ini 10 pangkat 38. Kalau ini 10 pangkat 308. Jadi angkanya lebih besar sekali. Dua-duanya ada desimalnya. Ini untuk 7 digit, yang ini adalah 16 digit. Jadi tinggal kebutuhan. Kalau untuk gaji yang bisa mungkin sampai jutaan atau penghasilan yang jutaan, maka lebih tepat menggunakan double, tidak menggunakan integer ya. Kalau integer ini untuk bilangan bulat, positif maupun negatif ya. Ini variabel yang ada di dalam C++, kita kenal seperti ini. Lalu pertanyaannya, apakah di bahasa program yang lain juga mengacu seperti ini? Hanya bedanya mungkin penamaan saja ya di dalam bahasa program lain.
Oke, operator. Operator adalah simbol atau kata yang digunakan dalam program untuk melakukan suatu operasi atau manipulasi data. Untuk memberi nilai variabel, menjumlahkan angka, membandingkan, dan lain-lain. Di mana operator itu dikenal ada 3. Yang pertama dikenal adalah operator aritmatik. Ini sudah sangat dikenal oleh Anda semua. Hanya bedanya mungkin ada satu instruksi atau perintah atau operator di sini yang masih jarang kita gunakan ya. Di sini ada yang disebut dengan modulus atau disingkat dengan modulus ya. Kalau ini mungkin sudah biasa, kali, bagi, tambah, kurang, dan persen ini adalah mewakili mod atau modulus. Modulus atau sisa bagi. Yang perlu diperhatikan di aritmatik ini adalah ya prioritas hitung. Perhatikan prioritas hitung. Yang ada di sini ini sudah sesuai dengan prioritas. Paling tinggi kali, lalu bagi, lalu modulus, lalu tambah, lalu kurang. Dan lebih tinggi lagi adalah apa? Buka kurung dan tutup kurung. Itu yang paling tinggi. Misalnya kita contohkan ya, untuk prioritas hitung ini. Contohnya misalnya 2 ditambah 5 dikali 7. Berapa ini? Ada kan yang, nggak mau repot ya. 2 ditambah 7 ya. 2 tambah 5, 7 ya. Dikali 7. Sama dengan 49. Jawabnya 49. Ini salah. Kenapa? Karena apa? Komputer akan melihat berdasarkan prioritas hitung dulu. Yang paling tinggi mana? Yang paling tinggi adalah tanda kali. Yang paling tinggi adalah tanda kali. Maka yang dikerjakan adalah yang kali dulu. Bukan yang tambah dulu. Bukan ini. Tapi yang kali dulu yang ini. Berarti yang dikerjakan adalah kali dulu. 5 kali 7 35 ditambah 2. Jadi 37, bukan 49. Ini yang benar. Contoh lagi misalnya 8 dikali 3 tambah 2 dibagi 2 misalnya. Tambah 2 bagi 2. Mana yang dikerjakan duluan? Kita lihat prioritas hitungnya ya. Ini prioritas hitung pertama, ini yang kedua. Kerjakan dulu ini 24 ditambah 1, maka hasilnya adalah 25. Ini yang disebut dengan prioritas hitung. Lalu untuk modulus bagaimana? Kita lihat modulus untuk yang nanti dicontohkan di berikutnya ya, modulus. Ini adalah operator hitungan yang sudah biasa kita gunakan. Ada sama dengan, kalau sama dengan di dalam C++ boleh ditulis sama dengannya 2 kali ya. Kemudian ini adalah tidak sama dengan ini lebih besar dari, lebih besar sama dengan, lebih kecil dari, lebih kecil sama dengan ya. Untuk penulisan di dalam flowchart boleh menggunakan tanda, ini keterangannya, tanda sama dengan 2 kali itu. Kalau yang lainnya tidak berubah. Boleh ditulis sama dengan 2 kali atau boleh ditulis sama dengan 1 kali. Ini tadi untuk operator hubungan. Kita berikutnya ini adalah operator logika. Operator logika ada 3, yaitu AND, OR, dan NOT. Di mana di dalam C++ dituliskan sesuai dengan hurufnya, tidak menggunakan ini. Dalam bahasa program lain digunakan ini, tapi di dalam C++ menggunakan AND, OR, dan NOT. Untuk apa ya operator logika? Operator logika itu untuk membandingkan. Jadi misalnya kalau kita menggunakan AND dan, jadi dia hanya akan bernilai benar kalau kedua yang kita bandingkan itu benar. Ini. Lalu bagaimana kalau dengan OR? Namanya OR ya, OR atau, berarti salah satu. Jadi ini akan dikatakan benar kalau salah satu benar. Ini benar, ini benar. Ini benar, dua-duanya juga dianggap benar. Jadi itu perbedaannya antara AND
dan or. Kalau not berarti yang tidak, berarti yang dimunculkan adalah yang tidaknya. Oke, sekarang kita coba bahas tentang modulus tadi ya. Kita bahas tentang modulus yang ada di lembaran sebelumnya tadi. Modulus adalah sisa bagi. Jadi kalau misalnya ditanyakan, misalnya nih contohnya 8 dibagi 2 berapa? 4 ya, pas. Jadi nggak ada sisa. Karena tidak ada sisa, maka sisanya adalah 0. 18 dibagi 5, 3 ya, sisanya 3. Maka sisa baginya 3, yang muncul adalah 3. Jadi yang muncul itu adalah sisa baginya. 37 dibagi 10. 3 ya, hasilnya 3, sisanya adalah 7. 100 dibagi 8, sisanya 4. 231 bagi 20, sisanya 11. 863 dibagi 40, sisanya 23. Kalau misalnya 35 modulus 4, berapa ini? 35 modulus 4. Berapa ya sisa baginya? Yang dicari adalah sisa baginya. Berapa ya? Ini 35 dibagi 4 itu saya dapat berapa ya? Dapat berapa? 5, 6, 7, 8? 8. Jadi 8 dikali 4 itu kan 32. Berarti sisanya yang dimasukkan adalah sisa 3-nya. Ini modulus. Itu yang disebut dengan modulus. Contoh lagi misalnya 50 dibagi modulus 10. Berapa hasilnya ya? Ini adalah habis dibagi. Karena habis dibagi, maka nilainya adalah 0. Oke, tidak ada sisa bagi, habis dibagi. Satu lagi misalnya 128 modulus 20. 128 modulus 20. 6 ya. 6, kalau 6 dikali 20 itu 120. Maka sisanya adalah 8. Itu yang disebut dengan modulus. Lalu penggunaannya untuk apa ya modulus ini? Modulus bisa digunakan antara lain digunakan untuk menentukan bilangan pertama kedua atau ganjil genap yang jawabannya adalah 2, yang mempunyai jawaban 2. Ini bisa digunakan menggunakan modulus yang jawabannya adalah 2. Ada jawaban pilihannya 2. Hanya 2 saja. Jawabannya pilihannya 2, maka kita bisa menggunakan modulus. Misalnya contoh, menentukan bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap, semua bilangan genap 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Coba kita lihat. Kalau dibagi dengan bagi modulus 2, hasilnya pasti 0 semua. Ya, kalau dimoduluskan 2 hasilnya 0. Bilangan ganjil 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Ingat, dan seterusnya itu menggunakan titik 3 kali di dalam ilmu komputer ya. 3, 5, 7. Kalau modulus 2 hasilnya pasti sisanya adalah 1 semua. Sehingga kalau ditanya di dalam program, apakah misalnya suatu angka n modulus 2 sama dengan 0 gitu. Coba dirapiin sedikit. Apakah n modulus 2 sama dengan 0? N modulus 2 sama dengan 0? Nah, ada iya, ada tidak ya. Modulus 2 sama dengan 0 jika iya, jika tidak. Jika iya, ini dia. Berarti dia bilangan apa? Genap. Bila tidak, pasti bilangan ganjil. Gitu. Jangan lupa double apostrof. Itu ya, salah satu kegunaan dari modulus adalah untuk penentuan ganjil genap atau hal-hal yang jawabannya adalah 2 macam. Oke, contoh kasus ya, menentukan suatu bilangan, apakah bilangan itu ganjil atau genap. Ini tadi yang sudah kita bahas.
di depan tadi ya, jadi sudah jelas. Flowchart untuk penentuan ganjil genap adalah ini flowchartnya. Lalu kita rubah ke dalam bahasa C++. Nah, untuk sekarang, untuk pembuatan flowchart ini ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan menggunakan VL. Jadi boleh menggunakan membuat flowchartnya ini bisa menggunakan Word, paling sederhana menggunakan Word, bisa menggunakan Visio, bisa menggunakan Flow dan lain-lainnya. Ya, ini penggunaan flowchartnya. Lalu ini adalah contoh programnya tadi. Berdasarkan flowchart ini tadi, kita membuat programnya adalah sebagai berikut ini. Tetap dimulai IOStream using namespace, lalu int main, terus buka kurung tutup kurung, isinya adalah memasukkan ini, lihat ada CIN, maka dia di entry dari keyboard. Ya, untuk menentukan ini ada sisa, boleh ditulis sama dengannya 2 kali, boleh ditulis sama dengannya 1 kali, maka hasil outputnya adalah seperti ini. Oke, kemudian berikutnya ini adalah mengulang fungsi if kondisi, kemudian if kondisi jika lebih dari 1. Ini kita mengulang dari pertemuan sebelum UTS. Ini juga sama, ada beberapa kondisi if dengan 2 jawaban, if dengan 3 jawaban, dan if dengan lebih dari 4 jawaban. Ya, fungsi if. Kita lihat sekarang contoh program mencari berat ideal. Flowchartnya sudah dibuat pada pertemuan yang lalu di sebelum UTS. Ya, ini hanya dimodifikasi soalnya dengan ditambahkan ada keterangan. Berat ideal rumusnya masih sama, cuman ada keterangannya. Dikasih keterangan gemuk bila berat badan lebih besar dari berat ideal. Ideal bila berat badan sama, kurus bila berat badan lebih kecil dari berat ideal. Ini adalah flowchartnya, modifikasi flowchart sebelum UTS. Ya. Flowchartnya seperti ini. Jadi kalau ada 3 jawaban, ingat ya, ada 3 jawaban, maka decisionnya adalah n-1, maka jawabannya adalah 2. Jawabannya adalah 2. Setelah kita buat flowchartnya, maka kita buatkan programnya. Ini adalah program untuk mencari berat ideal. Dari flowchart ini tadi, kita terjemahkan ke dalam bahasa program seperti ini. Semakin lama program yang kita gunakan juga semakin banyak ya. Kalau di awal tadi kita hanya menggunakan tinggi badan saja, maka di sini kita sudah menginputnya, nanti ada tinggi badan, berat ideal dihitung, berat badan di entry. Ya, ini entry-nya mana aja gini ya. Berat badan ya, di entry berat badannya. Sama berat tinggi badan. Ini entry-nya ada 2. Input ya. Prosesnya apa? Mencari berat ideal sampai mencari keterangan. Ini adalah proses. Lalu outputnya adalah menampilkan. Ya, dibuat, diketik, kemudian hasilnya adalah seperti ini. Semuanya sudah dicontohkan. Nah, ini tadi contoh yang dari awal tadi, mulai dari mencari panjang dan keliling, mencari luas dan keliling, kemudian mencari berat ideal saja, dan seterusnya mencari genap ganjil, sampai mencari ideal. Ini semua dipraktekkan ya. Jangan lupa semua dipraktekkan. Praktekkan semuanya, kemudian disimpan dalam file yang nantinya finalnya dijadikan adalah tugas akhir. Jadikan tugas akhir mata kuliah algoritma dan struktur data. Nah, untuk pertemuan 9 dan 10 ini kita ada satu latihan, di mana latihan ini cukup agak panjang sedikit, tapi sebenarnya tidak sulit karena hanya mengulang teori yang sebelumnya tadi. Jadi sebuah perusahaan akan memberikan tanda terima kasih kepada pelanggan yang sudah setia pada toko untuk berbelanja di toko. Toserba yang ada di Bogor ini memberikan potongan belanja sebagai berikut.
Bila total belanja lebih besar dari 800, maka potongannya adalah 15.000. Lebih besar dari 600, potongannya 10. Lebih besar dari 350, potongannya 7. Kalau melihat kasus seperti ini, maka ini sebenarnya berapa ya ini alternatif jawabannya. Kok dilihat seperti ini, kita harus jeli sedikit. Bagaimana kalau yang belanja di bawah 350.000? Nah, berarti ini harus kita tambahkan. Lebih kecil dari 350.000, maka dia tidak mendapat potongan, sehingga potongannya sama dengan 0. Perhatikan nanti kalau dalam ujian, ya. Berarti jumlah alternatif jawaban kita bukan 3 tetapi 4. Karena ada 4 jawaban, maka tanda decisionnya ada 4 dikurangi 1 ada 3. Begitu ya. Oke, perhatikan aturan ini berlaku untuk pelanggan. Bagaimana untuk orang yang bukan pelanggan, yang tidak punya kartu pelanggan? Maka dia punya aturan lagi. Lebih besar 800, potongannya hanya 10, ini 7, ini 5, dan 0 yang kurang dari 350.000. Ini juga sama ya, ada 4 tanda decision juga. Sehingga tandanya 3. Ada 4 alternatif jawaban, maka tanda decisionnya adalah 3. Perhatikan di sini ada pelanggan, ada umum. Maka pertanyaannya nanti, apakah dia pelanggan? Pelanggan. Kalau iya, apa yang kita? Kalau iya berarti ini yang dilakukan. Kalau iya. Kalau tidak, maka mana yang dilakukan? Ini dia yang dilakukan. Jadi kalau pelanggan, yang dilakukan adalah aturan pelanggan. Kalau tidak, maka yang aturan umum yang dilakukan. Ya, inputnya apa saja? Inputnya adalah nama, kemudian kode pelanggan disingkat KP supaya tidak terlalu panjang. Hanya 2 ya pilihannya, 1 atau 0. 1 pelanggan, 0 umum. Total belanja disingkat dengan TB. Jadi inputannya ada nama, ada KP, dan ada TB, di mana prosesnya adalah mencari persentase potongan, mencari besar potongan, mencari total harus dibayar. Perhatikan, besar potongan tadi persentase dikali jumlah belanjanya ya, total belanjaan ya, jumlah belanja. Kemudian kalau total yang harus dibayar berarti adalah jumlah belanja dikurangi dengan potongan tadi ya. Besar potongan adalah persentase ditambah total belanja atau jumlah belanja tadi. Oke, jelas ya. Output hasil akhirnya tampilkan seperti ini. Ini seperti kwitansi atau resi nota bayar gitu ya, atau serba maju jaya. Ini namanya siapa tadi ada di input ya, status pelanggan juga ada di input. Jadi di sini tulisannya nanti pelanggan atau umum misalnya gitu. Oke, total belanja, total belanjanya tadi berapa belanjaannya? Total belanjanya kita lihat tadi masuk ke dalam sini, total belanja atau jumlah belanja tadi dari input. Persentasenya dasarnya tergantung apakah pelanggan atau umum. Persentase di sini munculnya misalnya dia golongan yang pelanggan belanjanya 900.000, maka dia dapatnya adalah 15%. Maka munculnya di sini pelanggan belanjanya misalnya 900.000, maka dia dapatnya adalah 15%. Berapa potongannya? 15% dikali 900.000. Jadi berapa? 135.000. Gitu ya. Oke. Berapa kemudian harus dibayar? Berarti 900.000 dikurangi 135.000. Berapa jadi? 5, 6, jadi 7. Ya, 900.000. Bayarnya adalah 765.000.
lumayan dapat potongan karena menjadi pelanggan. Demikian materi pertemuan kita 9-10 ini. Mudah-mudahan cukup dimengerti. Untuk tugas latihan ini tadi, nah, ini harus dijawab di lokasi yang sudah ditentukan, yaitu nanti menjawabnya melalui e-learning masing-masing. Akan diberikan lokasi untuk lokasi jawabnya. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.